Di sini. Di tempat yang paling tidak pernah kubayangkan dalam hidupku. Aku menemukan arti cinta yang sesungguhnya. Di sebuah ruangan yang pengap oleh aroma dupa dan bunga melati. Aku melihat sebuah pemandangan yang menghancurkan seluruh duniaku. Semua yang kupercaya tentang kebebasan. Tentang cinta sejati yang penuh gairah. Tentang pernikahan. Semuanya hancur berkeping-keping di hadapan mataku. Dan aku berterima kasih untuk itu. Aku menangis bukan karena sedih. Aku menangis karena akhirnya aku mengerti. Jeda sejenak. Suara tarikan napas dalam. Halo semuanya. Nama saya Amelie Dubois. Hari ini, saya ingin menceritakan sebuah perjalanan yang mengubah hidup saya selamanya. Sebuah kisah tentang bagaimana Indonesia, dengan caranya yang sunyi namun begitu kuat, meruntuhkan semua prasangka yang kubangun selama bertahun-tahun. Prasangka terhadap sebuah ikatan yang paling kubenci di seluruh dunia, perjodohan. Kisah ini dimulai bukan di sini, di Jakarta, melainkan ribuan kilometer jauhnya, di sebuah apartemen kecil di Paris. Sejak kecil, aku hidup dengan sebuah dongeng. Dongeng tentang cinta yang agung. Orang tuaku, mereka bertemu di universitas. Ayah seorang penyair. Ibu seorang pelukis. Kisah mereka adalah definisi sempurna dari El Amour. Cinta ala Prancis. Penuh gairah, spontan, dan liar. Mereka menikah karena cinta. Dan mereka bersumpah akan hidup bahagia selamanya. Tapi dongeng itu bohong. Kebahagiaan itu hanya bertahan beberapa tahun. Gairah yang membara itu berubah menjadi api yang membakar hangus seisi rumah. Aku tumbuh dewasa di tengah teriakan. Piring-piring yang pecah. Dan keheningan panjang di meja makan yang terasa lebih menyakitkan daripada pertengkaran manapun. Cinta, yang mereka agung-agungkan ternyata adalah penjara paling menyiksa. Perceraian mereka meninggalkan luka yang dalam. Luka yang membuatku bersumpah tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Bagiku, pernikahan adalah sebuah kegagalan yang terstruktur. Dan perjodohan? Itu adalah tingkat kegilaan yang lebih tinggi lagi. Memaksa dua orang asing untuk hidup bersama demi kepentingan keluarga? Itu bukan ikatan suci. Itu adalah perbudakan modern yang dibalut dengan tradisi. Sebuah praktik kuno dari negara-negara dunia ketiga yang belum tersentuh oleh pencerahan. Itulah yang ada di kepalaku. Keras dan tak tergoyahkan. Keyakinanku ini jugalah yang membentuk profesiku. Aku menjadi seorang fotografer dokumenter. Aku selalu berada di balik lensa. Menjadi pengamat yang dingin dan objektif. Aku memotret ketidakadilan, kemiskinan, para korban dari sistem yang rusak. Aku tidak pernah mau menjadi bagian dari cerita. Aku hanya seorang pencatat. Itu lebih aman. Tidak ada hati yang harus dipertaruhkan. Hingga suatu hari, sebuah email masuk dari editor majalah tempatku bekerja. Subjeknya, tugas baru, Jakarta. Aku membukanya dengan sedikit antusias. Berharap ini adalah proyek besar di zona konflik atau krisis kemanusiaan. Tapi yang kutemukan adalah sebuah kalimat yang membuatku ingin melempar laptopku keluar jendela. Amelie, kami ingin kau mendokumentasikan sebuah seri foto tentang tradisi dalam kehidupan urban modern. Fokusnya adalah sebuah keluarga di Jakarta yang sedang mempersiapkan pernikahan yang diatur. Aranget Mariage. Ini akan menjadi cerita yang eksotis dan menarik bagi pembaca kita. Eksotis. Aku benci kata itu. Bagiku, itu hanyalah cara halus untuk mengatakan terbelakang. Perjodohan? Di tengah kota metropolitan seperti Jakarta? Aku pikir mereka pasti bercanda. Aku mencoba menolak. Mengatakan bahwa ini bukan bidangku. Tapi editor bersikeras. Ini adalah tugas penting. Katanya. Sebuah kesempatan untuk menunjukkan sisi lain dari Asia. Bagiku, ini terasa seperti sebuah hukuman.
Sebuah penurunan pangkat. Dari memotret realitas pahit dunia, kini aku harus memotret sebuah tradisi konyol. Dengan berat hati, aku pun berkemas. Sebelum berangkat, aku melakukan riset singkat tentang Jakarta. Yang muncul di layar komputerku adalah gambar-gambar yang semakin memperkuat prasangkaku, jalanan yang macet total, polusi udara yang pekat, kawasan kumuh di bantaran sungai, berita tentang korupsi, birokrasi yang rumit, dan kesenjangan sosial yang tajam. Aku menghela napas. 3 minggu di neraka tropis. Itulah yang kupikirkan. Perasaan itu semakin menjadi nyata saat pesawatku mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Begitu pintu otomatis terminal terbuka, dinding udara panas dan lembab langsung menerpaku seperti selimut basah. Rasanya sesak. Di luar, klakson mobil dan motor bersahutan tanpa henti, menciptakan sebuah musik aneh yang memekakan telinga. Asap rokok kretek bercampur dengan aroma masakan dari warung-warung kecil. Semuanya terasa begitu asing dan kacau. Miss Amelie, seorang wanita muda dengan senyum ramah menyapaku. Dia memegang papan bertuliskan namaku. Ya, saya. Jawabku, berusaha menyembunyikan rasa frustrasiku. Saya Dewi. Saya akan menjadi pemandu dan penerjemah Anda selama di sini. Dewi adalah kebalikan dari semua kekacauan di sekelilingnya. Dia modern, fasih berbahasa Inggris, dan gerakannya gesit namun tenang. Dia membantuku membawa koper dan menuntunku melewati kerumunan orang menuju sebuah mobil yang sudah menunggu. Selamat datang di Jakarta, Miss Amelie, katanya sambil tersenyum saat kami sudah di dalam mobil. Semoga perjalanannya menyenangkan. Aku hanya tersenyum tipis. Terima kasih. Perjalanan dari bandara ke hotel adalah bukti nyata dari semua gambar yang kulihat di internet. Mobil kami terjebak dalam kemacetan parah. Motor-motor menyelinap di antara mobil dengan keahlian akrobatik yang gila. Di pinggir jalan, kehidupan berlangsung dengan intensitas yang luar biasa. Pedagang kaki lima, anak-anak yang bermain di gang sempit, gedung-gedung pencakar langit yang menjulang angkuh di sebelah rumah-rumah sederhana. Kontras yang begitu ekstrim. Jadi, Anda di sini untuk memotret pernikahan? Ya? Tanya Dewi. Mencoba memulai percakapan. Ya. Sebuah perjodohan. Jawabku singkat. Aku sengaja menekankan kata itu, berharap dia menangkap nada sinisku. Dewi hanya tersenyum. Ah. Pernikahan Banyu dan Kirana. Keluarga mereka adalah keluarga yang sangat baik. Anda akan menyukai mereka. Aku meragukannya. Sangat meragukannya. Dalam benakku, aku sudah membayangkan sebuah keluarga feodal yang memaksa anak perempuan mereka menikah dengan pilihan orang tua demi harta atau status. Aku sudah menyiapkan skenario di kepalaku. Seorang gadis muda dengan mata yang sedih. Seorang pemuda canggung yang tak berani menatap calon istrinya. Dan orang tua dengan wajah keras yang mengatur segalanya. Proyek ini akan menjadi bukti visual tentang betapa menindasnya tradisi semacam ini. Itulah misiku. Keesokan harinya, Dewi menjemputku untuk pertemuan pertama dengan keluarga itu. Kami berkendara menuju sebuah area di Jakarta Selatan. Mobil kami meninggalkan jalan raya yang lebar dan masuk ke jalan-jalan yang lebih kecil dan berkelok. Suasananya berubah. Gedung-gedung tinggi digantikan oleh rumah-rumah yang lebih rapat, dengan pepohonan rindang di halaman-halamannya. Kami berhenti di depan sebuah rumah bergaya Jawa modern yang sederhana namun asri. Halamannya luas, dipenuhi tanaman hias dalam pot-pot gerabah. Suasananya tenang. Sangat kontras dengan hiruk-pikuk kota yang baru saja kami tinggalkan. Jantungku berdebar sedikit lebih kencang. Aku menyiapkan kameraku. Menyiapkan mentalku untuk menjadi seorang pengamat yang dingin. Aku siap untuk bertemu dengan para pelaku dan korban dari drama perjodohan ini.
Seorang wanita parubaya yang ramah membukakan pintu dan menyambut kami dengan hangat. Dia adalah ibu dari Banyu, sang calon mempelai pria. Dia mempersilakan kami masuk ke ruang tamu yang nyaman. Di sana, sudah duduk beberapa orang. Seorang pria muda yang tampan dengan perawakan tenang pasti Banyu. Dan di seberangnya, duduk seorang gadis cantik dengan rambut hitam panjang tergerai. Wajahnya ayu, namun sorot matanya, entah kenapa, terlihat sedikit muram. Ah, ini dia, pikirku dalam hati. Sang korban. Namanya Kirana. Dia tersenyum sopan saat kami diperkenalkan. Tapi senyum itu tidak mencapai matanya. Dia lebih banyak menunduk, memainkan jemarinya di pangkuan. Setiap gerak-geriknya seolah membenarkan semua prasangka yang telah kubangun. Dia tidak bahagia. Dia terjebak. Dan aku, Amelie Dubois, sang fotografer, akan menceritakan kisahnya kepada dunia. Aku akan menunjukkan kepada semua orang kebenaran di balik senyum palsu dan tradisi yang dipaksakan ini. Setidaknya, itulah yang kupikir akan terjadi. Aku sama sekali tidak tahu bahwa orang yang paling terjebak di ruangan itu bukanlah dia, melainkan aku. Pertemuan pertama itu berlangsung dalam suasana yang sopan dan sedikit kaku. Aku duduk di sofa, dengan kamera di pangkuanku. Merasa seperti seorang penyusup di tengah-tengah sebuah ritual yang tidak ku mengerti. Banyu dan Kirana duduk dengan jarak yang sopan di antara mereka. Tidak ada sentuhan tangan. Tidak ada tatapan mesra. Tidak ada canda tawa yang biasa kulihat di antara pasangan yang akan menikah. Mereka lebih mirip dua rekan bisnis yang sedang membahas sebuah kontrak. Bagiku, ini adalah bukti yang paling nyata. Bukti dari ketiadaan cinta. Jadi, Amelie, Ibu Banyu memulai. Suaranya lembut. Dewi menerjemahkan dengan cepat. Kami sangat senang Anda mau mendokumentasikan momen-momen penting ini. Kami harap Anda merasa nyaman di rumah kami. Terima kasih banyak. Ibu. Rumah Anda sangat indah. Jawabku. Sebuah kebohongan putih yang sopan. Sebenarnya, aku merasa sangat tidak nyaman. Aku merasa marah. Marah pada orang tua ini karena merenggut kebebasan anak-anak mereka. Aku mengarahkan lensa kameraku pada Kirana. Aku mengambil beberapa foto close-up. Mencoba menangkap kesedihan di matanya yang terus menunduk. Dia mengenakan blus batik sederhana. Dan rambutnya yang hitam legam dibiarkan tergerai. Dia cantik. Dengan kecantikan yang tenang dan klasik. Kecantikan yang tragis. Pikirku. Seperti bunga yang akan dipetik sebelum sempat mekar sepenuhnya. Kemudian aku mengarahkan kameraku pada Banyu. Wajahnya tenang. Nyaris tanpa ekspresi. Dia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ibunya dengan singkat dan hormat. Dia tampak seperti seorang putra yang penurut. Yang menerima nasibnya tanpa perlawanan. Aku melabelinya dalam benakku, pria yang lemah. Yang tidak berani memperjuangkan cintanya sendiri. Atau mungkin memang tidak pernah mengenal cinta. Percakapan di antara mereka berkisar pada hal-hal teknis. Siapa saja yang akan diundang? Catering mana yang akan dipakai? Desain undangan seperti apa yang mereka inginkan? Semua terdengar seperti rapat panitia. Bukan persiapan penyatuan dua jiwa. Aku terus memotret, mengumpulkan bukti-bukti untuk ceritaku. Cerita tentang sebuah transaksi. Bukan sebuah perayaan cinta. Aku mencoba untuk mengajukan pertanyaan yang lebih personal. Melalui Dewi. Tanyakan pada Kirana. Apa yang paling dia sukai dari Banyu? Dewi menerjemahkannya. Kirana mengangkat wajahnya. Sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Dia melirik Banyu sekilas. Lalu kembali menunduk. Ada jeda yang cukup lama sebelum dia menjawab dengan suara pelan. Mas Banyu orang yang bertanggung jawab.
Jawabnya. Dewi menerjemahkannya untukku. Bertanggung jawab? Jawaban macam apa itu? Bukan, dia lucu? Dia baik hati? Atau, dia membuatku merasa istimewa? Bukan. Jawabannya adalah, bertanggung jawab. Sebuah kata yang dingin, fungsional, dan sama sekali tidak romantis. Aku hampir tersenyum sinis. Ini lebih baik dari yang kubayangkan. Prasangkaku terkonfirmasi dengan begitu mudah. Lalu, seorang wanita tua masuk dari ruangan lain. Dia berjalan perlahan, ditopang oleh seorang asisten rumah tangga. Jalannya mungkin lambat, tapi sorot matanya tajam dan penuh kearifan. Semua orang di ruangan itu langsung berdiri dan menyambutnya dengan hormat. Banyu dan Kirana bangkit, mendekat, lalu mencium punggung tangannya dengan takzim. Ini pasti sang matriark, pemegang keputusan tertinggi dalam keluarga ini. Ini Ibu Widya, nenek dari Banyu. Dewi berbisik padaku. Beliau adalah sesepuh di keluarga ini. Ibu Widya duduk di sebuah kursi tunggal. Seolah itu adalah singgasananya. Beliau menatapku dengan tatapan yang seolah bisa menembus hingga ke dalam jiwaku. Aku merasa sedikit gentar. Aku mengangkat kameraku, meminta izin dengan isyarat, dan beliau mengangguk pelan. Asisten rumah tangga datang membawakan nampan berisi cangkir-cangkir teh melati yang masih mengepul dan sepiring kue-kue tradisional berwarna-warni. Kue lapis, kue mangkok, risoles. Aromanya manis dan gurih. Ibu Widya memberi isyarat agar aku mengambilnya. Mari, Nona. Dicicipi dulu, katanya. Suaranya serak namun terdengar jelas. Kali ini aku tidak membutuhkan penerjemah, karena gesturnya begitu universal. Gestur keramahan. Aku mengambil secangkir teh dan sepotong kue lapis. Aku melakukannya karena sopan santun, bukan karena keinginan. Aku tidak ingin menjadi bagian dari sandiwara ini. Tapi saat aku menyesap tehnya, kehangatan yang lembut langsung menyebar di dadaku. Aroma melatinya begitu menenangkan. Ibu Widya memperhatikanku. Lalu, beliau berkata sesuatu dalam bahasa Indonesia yang panjang. Aku menoleh pada Dewi. Beliau bilang, Dewi memulai, pernikahan itu bukan tentang menemukan orang yang sempurna, tapi tentang belajar untuk mencintai orang yang tidak sempurna dengan cara yang sempurna. Di sini, kami tidak mencari api gairah yang membakar cepat. Kami mencari bara api yang hangat dan menyala selamanya. Bara api itu namanya komitmen dan restu keluarga. Aku terdiam mendengar terjemahan itu. Kata-kata itu indah, tapi bagiku terdengar seperti sebuah pembenaran yang puitis untuk sebuah praktik yang menindas. Restu keluarga. Bagiku itu terdengar seperti izin dari para pemilik budak. Aku hanya mengangguk sopan, sambil terus merekam ekspresi wajah Ibu Widya. Wajahnya penuh kerutan. Setiap garisnya seolah menceritakan sebuah kisah panjang. Aku menghabiskan 1 jam berikutnya memotret interaksi mereka. Aku mencoba mencari celah, mencari momen di mana topeng mereka terlepas. Aku memotret tangan Kirana yang terkepal di pangkuannya. Aku memotret tatapan Banyu yang kosong saat menatap keluar jendela. Aku memotret senyum para orang tua yang terasa dipaksakan. Aku membangun narasiku, foto demi foto. Namun, di tengah-tengah misiku yang dingin itu, ada beberapa hal kecil yang menggangguku. Hal-hal yang tidak sesuai dengan skenarioku. Saat Ibu Widya batuk-batuk kecil, Banyu, tanpa berkata apa-apa, langsung bergeser dan mengusap punggung neneknya dengan lembut sampai batuknya reda. Gerakan itu begitu alami, penuh kasih sayang, dan sama sekali tidak canggung. Lalu aku melihat Kirana. Dia tidak banyak bicara dengan Banyu, tapi aku melihatnya berbicara dengan adik perempuan Banyu yang masih remaja.
Mereka tertawa bersama. Berbisik-bisik seperti dua orang sahabat lama. Aku berhasil menangkap momen itu dengan kameraku. Tawa Kirana begitu lepas dan tulus. Tawa itu sama sekali tidak cocok dengan citra korban yang sudah kubangun untuknya. Momen yang paling membingungkan adalah saat pertemuan akan berakhir. Saat keluarga Kirana hendak pamit. Ayahnya berbicara sebentar dengan Banyu. Beliau menepuk bahu Banyu. Dan aku melihat tatapan yang aneh di mata ayahnya. Bukan tatapan seorang calon mertua yang sedang menilai. Tapi lebih seperti tatapan seorang ayah kepada putranya sendiri. Penuh harapan, kebanggaan, dan kepercayaan. Semua detail kecil ini seperti kerikil di dalam sepatuku. Mengganggu, tapi aku berusaha mengabaikannya. Aku mengatakan pada diriku sendiri bahwa ini semua hanyalah bagian dari pertunjukan. Mereka semua adalah aktor dan aktris yang hebat. Memainkan peran mereka dalam sebuah drama keluarga yang rumit. Dalam perjalanan pulang di mobil, aku mencoba memancing reaksi dari Dewi. Mereka terlihat seperti orang asing satu sama lain. Bukan? Kataku. Kirana tampak sangat sedih. Dewi terdiam sejenak. Matanya tetap fokus ke jalanan Jakarta yang padat. Lalu dia menjawab dengan hati-hati. Mungkin bukan sedih, Miss Amelie. Mungkin hanya gugup. Dan di budaya kami, cinta tidak selalu harus ditunjukkan dengan cara yang besar dan demonstratif. Terkadang, cinta itu ada dalam hal-hal yang tidak terucapkan. Dalam rasa hormat. Dalam pelayanan. Aku mendengus pelan. Pelayanan? Itu terdengar seperti pekerjaan, bukan cinta. Dewi tersenyum tipis. Mungkin. Atau mungkin, cinta yang sesungguhnya memang adalah sebuah pekerjaan. Pekerjaan seumur hidup untuk saling menjaga. Aku tidak membalasnya lagi. Aku memilih untuk melihat keluar jendela. Gedung-gedung pencakar langit berkilauan di bawah matahari sore. Tapi di bawahnya, di jalanan, ribuan manusia berjuang dalam kemacetan. Kontras yang sempurna. Seperti keluarga yang baru saja kutemui. Di permukaan tampak harmonis dan tradisional. Tapi aku yakin, di baliknya tersimpan sebuah tragedi yang sunyi. Malam itu di kamar hotelku. Aku memindahkan semua foto dari kamera ke laptop. Aku melihatnya satu persatu di layar yang besar. Aku menyusunnya, memilih foto-foto terbaik yang mendukung narasiku. Foto Kirana yang menunduk. Foto Banyu yang menatap kosong. Foto para orang tua yang berjabat tangan seperti sedang menyegel sebuah kesepakatan bisnis. Tapi mataku terus kembali ke satu foto. Foto Kirana yang tertawa lepas bersama adik Banyu. Dan foto Banyu yang mengusap punggung neneknya. Serta foto ayah Kirana yang menepuk bahu Banyu. Foto-foto ini menggangguku. Mereka tidak cocok. Mereka merusak cerita yang ingin kubangun. Aku memindahkan foto-foto itu ke dalam sebuah folder terpisah bernama Anomali. Aku menutup laptopku dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku merasa puas karena telah mengumpulkan cukup banyak bukti. Di sisi lain, folder Anomali itu membuatku merasa sedikit tidak tenang. Ada sesuatu yang tidak ku mengerti. Sesuatu yang tersembunyi di balik semua kesopanan dan ritual ini. Aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan mencari tahu. Aku akan menggali lebih dalam sampai aku menemukan kebenaran yang pahit itu. Kebenaran yang pasti ada di sana. Aku hanya belum menemukannya saja. Beberapa hari berikutnya, aku menghabiskan waktu mengikuti persiapan pernikahan. Aku memotret Banyu yang sedang melakukan fitting baju pengantin adat Jawa. Sebuah beskap berwarna gelap dengan belangkon yang membuatnya terlihat sangat berwibawa. Aku juga memotret Kirana dan ibunya saat mereka memilih-milih kain batik dengan motif-motif yang rumit dan penuh makna. Semakin banyak aku melihat, semakin bingung perasaanku. Di satu sisi,
Semua yang kulihat di permukaan tampak normal. Bahkan indah. Semangat kebersamaan begitu kental terasa. Para tetangga dan kerabat datang silih berganti. Membantu tanpa diminta. Ada yang menggulung daun pisang untuk alas makanan. Ada yang merangkai bunga untuk dekorasi. Ada yang sekadar duduk mengobrol sambil minum teh. Memberikan dukungan moral. Fenomena yang mereka sebut gotong royong ini adalah sesuatu yang belum pernah kulihat di Paris. Di mana kehidupan begitu individualistis. Aku memotret semua itu. Senyum mereka. Tawa mereka. Tangan-tangan yang bekerja sama. Tapi di dalam hatiku, aku masih yakin ini semua hanyalah fasad yang indah untuk menutupi sebuah kebenaran yang pahit. Lalu tibalah hari di mana salah satu ritual terpenting akan dilaksanakan, siraman. Dewi menjelaskan kepadaku bahwa ini adalah upacara penyucian diri bagi calon pengantin. Yang dilakukan sehari sebelum akad nikah. Air yang digunakan adalah campuran dari 7 sumber mata air yang berbeda dan ditaburi 7 jenis bunga. Yang disebut kembang setaman. Para orang tua dan sesepuh keluarga akan bergantian menyiramkan air suci ini ke tubuh calon pengantin sebagai simbol pembersihan diri dari segala hal buruk di masa lalu dan sebagai permohonan restu. Aku datang ke rumah Kirana pagi itu dengan kameraku siap sedia. Aku mengharapkan sebuah adegan yang penuh dengan air mata kesedihan. Seorang anak perempuan yang menangis karena akan segera meninggalkan rumah orang tuanya untuk hidup bersama orang asing. Ini akan menjadi momen puncak dari narasiku tentang tragedi terselubung. Namun, apa yang kusaksikan justru menghancurkan ekspektasiku berkeping-keping. Halaman belakang rumah Kirana telah disulap menjadi sebuah tempat upacara yang sakral dan indah. Ada sebuah kursi yang dihias dengan janur kuning dan bunga-bunga segar. Di sebelahnya, sebuah gentong tanah liat besar berisi air kembang setaman yang menebarkan aroma wangi yang luar biasa. Suara gamelan yang lembut mengalun dari pengeras suara. Menciptakan suasana yang tenang dan hikmat. Kirana keluar dari rumah. Dibalut kain batik dan rangkaian bunga melati di rambutnya. Wajahnya dirias tipis. Membuatnya tampak begitu murni dan cantik. Tapi yang paling mengejutkanku adalah ekspresinya. Tidak ada kesedihan. Tidak ada ketakutan. Yang ada hanyalah ketenangan yang mendalam. Dia duduk di kursi itu dengan punggung tegak. Matanya menatap lurus ke depan dengan sorot yang mantap. Orang pertama yang maju untuk menyiramkannya adalah ayahnya. Beliau mengambil gayung dari batok kelapa. Meraup air bunga itu. Dan dengan gerakan yang sangat lembut. Menyiramkannya ke bahu putrinya. Saat air itu mengalir, aku melihat mata sang ayah berkaca-kaca. Tapi itu bukan air mata kesedihan karena kehilangan. Itu adalah air mata kebanggaan dan kebahagiaan yang begitu murni. Beliau membisikkan sesuatu di telinga Kirana. Lalu mencium keningnya dengan penuh kasih. Berikutnya adalah ibunya. Tangannya bergetar saat menyiramkan air. Beliau memeluk Kirana dengan erat. Dan saat itulah aku melihat air mata mulai mengalir di pipi Kirana. Ah! Ini dia. Batinku. Ini adalah momen yang kutunggu-tunggu. Aku langsung mengangkat kamera. Mengatur fokus, siap menangkap ekspresi penderitaan itu. Tapi saat aku melihat lebih dekat melalui lensa, aku sadar aku salah. Sepenuhnya salah. Kirana menangis? Ya. Tapi dia menangis sambil tersenyum. Senyum yang begitu tulus, begitu penuh cinta. Air mata itu adalah air mata haru. Air mata seorang anak yang merasakan limpahan cinta yang begitu besar dari orang tuanya. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Tapi pelukan mereka berbicara ribuan kata. Satu persatu. Para nenek, kakek, bibi, dan paman maju. Setiap orang menyiramkan air. Memberikan doa dan restu mereka. Suasananya jauh dari kata muram. Justru sebaliknya. Ada tawa kecil saat seorang paman dengan sengaja menyiramkan sedikit lebih banyak air hingga membuat Kirana terkejut. Ada senyum hangat dari para bibi yang merapikan kembali rangkaian melati di rambutnya.
Ruang itu tidak dipenuhi oleh duka perpisahan, melainkan oleh perayaan cinta keluarga yang luar biasa hangat dan kuat. Aku berdiri di sana, di balik kameraku, merasa seperti orang bodoh. Aku datang untuk mencari tragedi. Tapi yang kutemukan adalah sebuah puisi visual tentang cinta. Aku terus memotret, tapi bukan lagi dengan kepala seorang jurnalis yang dingin. Aku memotret dengan hati yang mulai goyah. Foto-foto yang kuambil hari itu berbeda. Ada kehangatan di dalamnya. Ada emosi yang tulus. Aku tidak lagi hanya memotret subjek. Aku merasakan energi mereka. Setelah upacara selesai dan semua orang mulai sibuk mempersiapkan makan siang, aku melihat Kirana duduk sendirian di teras. Dia sudah berganti pakaian kering. Rambutnya masih sedikit basah, menebarkan aroma bunga yang lembut. Ini adalah kesempatanku. Aku harus bicara dengannya. Aku harus mengerti. Aku menghampirinya dengan hati-hati. Ditemani Dewi. Bolehkah aku duduk sebentar? Tanyaku. Kirana tersenyum dan mengangguk. Tentu saja. Miss Amelie. Aku duduk di sampingnya. Terdiam sejenak. Mencari kata-kata yang tepat. Upacaranya sangat indah. Aku memulai. Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Terima kasih. Jawabnya pelan. Ini adalah tradisi yang sangat berarti bagi kami. Aku menarik napas dalam-dalam. Memutuskan untuk langsung ke intinya. Kirana? Kataku. Nadaku kubuat sepelan dan selembut mungkin. Aku melihatmu menangis tadi. Pasti sangat berat. Ya. Meninggalkan keluargamu. Untuk menikah dengan seseorang yang dipilihkan untukmu. Aku mengira dia akan mengangguk. Atau mungkin matanya akan kembali berkaca-kaca. Memberiku konfirmasi yang kubutuhkan. Tapi dia justru menatapku langsung. Tatapannya jernih dan tajam. Untuk pertama kalinya, aku tidak melihat keraguan di matanya. Yang ada hanya keyakinan. Mengapa Anda berpikir saya menangis karena sedih? Miss Amelie? Tanyanya balik. Pertanyaannya begitu langsung hingga membuatku sedikit terkejut. Yah. Karena ini adalah perjodohan. Kau tidak memilihnya sendiri. Kau kehilangan kebebasanmu. Jawabku. Kata-kataku terdengar lebih seperti doktrin daripada pertanyaan. Kirana tersenyum tipis. Sebuah senyum yang penuh pengertian. Bukan cemoohan. Di Prancis? Katanya. Suaranya tetap lembut namun tegas. Apakah cinta yang dipilih sendiri selalu menjamin kebahagiaan? Pertanyaan itu menusukku tepat di jantung. Aku langsung teringat pada orang tuaku. Gairah mereka. Pilihan mereka. Dan kehancuran yang mengikutinya. Kirana seolah bisa membaca pikiranku. Bagi Anda, kebebasan adalah bisa memilih siapapun yang Anda inginkan. Bagi saya, kebebasan adalah memiliki fondasi yang kuat untuk membangun sebuah keluarga. Orang tua saya mengenal Banyu dan keluarganya seumur hidup mereka. Mereka tahu karakternya, nilai-nilainya, cara dia menghormati orang yang lebih tua. Mereka tidak memilihkan suami untukku secara acak. Mereka memilihkan fondasi terbaik yang bisa mereka berikan untuk masa depanku. Dia berhenti sejenak. Menatap ke arah keramaian keluarganya di dalam rumah. Ini bukan kehilangan. Lanjutnya. Ini adalah sebuah pilihan. Pilihan saya untuk percaya pada kebijaksanaan orang tua saya. Pilihan saya untuk menghormati ikatan yang telah terjalin di antara dua keluarga kami jauh sebelum saya lahir. Pilihan saya untuk membangun cinta di atas dasar rasa hormat dan tanggung jawab. Bukan hanya di atas gairah yang bisa memudar seiring waktu. Air mata saya tadi bukanlah air mata kesedihan.
Itu adalah air mata syukur karena saya memiliki keluarga yang begitu mencintai saya hingga mereka memikirkan kebahagiaan jangka panjang saya. Bukan hanya kesenangan sesaat. Aku terdiam. Benar-benar terdiam. Setiap kata yang diucapkannya seperti batu bata yang meruntuhkan tembok prasangkaku. Satu persatu. Logikanya begitu sederhana. Begitu kuat. Namun begitu asing bagi cara berpikirku. Aku datang ke sini untuk menyelamatkannya. Tapi sekarang aku merasa dialah yang sedang mencerahkanku. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya bisa menatapnya dengan pandangan baru. Dia bukan korban yang lemah. Dia adalah seorang wanita yang cerdas, kuat, dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang kehidupan dan cinta. Sebuah pemahaman yang mungkin jauh lebih matang daripadaku. Aku hanya bisa menggumamkan. Terima kasih. Sudah menjelaskan. Saat aku berjalan kembali untuk bergabung dengan yang lain. Ibu Widya. Sang nenek. Memanggilku. Beliau menepuk kursi di sebelahnya. Aku duduk. Beliau menawariku sepotong kue klepon. Aku menerimanya. Gula merah cair yang manis meledak di mulutku saat aku menggigitnya. Enak? Tanyanya sambil tersenyum. Aku mengangguk. Anak muda zaman sekarang. Beliau berkata pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Selalu sibuk mencari bunga yang paling indah di taman. Mereka memetiknya, mengaguminya, tapi beberapa hari kemudian bunga itu layu dan mereka membuangnya. Lalu mencari bunga baru. Di sini, kami diajarkan cara yang berbeda. Kami tidak hanya mencari bunga. Kami mencari bibit yang baik. Lalu menanamnya di tanah yang subur. Kami menyiraminya setiap hari dengan kesabaran. Memberinya pupuk dengan pengertian. Dan melindunginya dengan komitmen. Mungkin butuh waktu lebih lama. Tapi dari bibit itu akan tumbuh pohon yang kokoh. Yang akan terus berbunga sepanjang musim. Dan memberikan keteduhan bagi anak cucu kita. Aku mendengarkan terjemahan dari Dewi. Dan metafora itu begitu mengena. Mencari bunga. Atau menanam pohon. Gairah sesaat. Atau cinta yang ditumbuhkan. Malam itu, aku kembali ke hotel dengan perasaan yang benar-benar berbeda. Aku membuka laptopku dan melihat folder anomali. Aku memindahkan hampir semua foto yang kuambil hari ini ke dalam folder itu. Folder itu tidak lagi terasa seperti sebuah anomali. Justru folder utamaku. Yang berisi foto-foto kesedihan yang kupaksakan. Kini terasa seperti sebuah kebohongan. Aku menatap fotoku sendiri di pantulan layar laptop yang gelap. Untuk pertama kalinya dalam hidupku. Aku mulai mempertanyakan segalanya. Apakah kebebasan yang selama ini kuagung-agungkan sebenarnya hanyalah sebuah bentuk kesepian? Apakah cinta sejati yang kucari sebenarnya hanyalah ilusi yang diciptakan oleh dongeng-dongeng yang gagal? Aku belum punya jawabannya. Tapi untuk pertama kalinya, aku membuka diriku pada kemungkinan bahwa aku mungkin salah. Sangat salah. Malam sebelum hari pernikahan adalah malam Midodareni. Dewi menjelaskan bahwa ini adalah malam sakral di mana calon pengantin wanita tinggal di dalam kamar. Didoakan dan diberi nasihat oleh para wanita yang lebih tua di keluarganya. Calon pengantin pria tidak diizinkan untuk melihatnya. Dia hanya boleh datang ke depan rumah. Membawa seserahan. Sebagai bukti kesiapannya untuk meminang. Aku meminta izin untuk bisa berada di dalam kamar bersama Kirana. Awalnya aku ragu mereka akan mengizinkan orang asing sepertiku masuk ke dalam ritual yang begitu personal. Tapi Ibu Kirana tersenyum hangat dan mempersilakanku. Anggap saja ini rumah sendiri. Nona Amelie. Katanya. Kamar Kirana sederhana. Dihias dengan bunga-bunga segar yang menebarkan wangi menenangkan. Kirana duduk di tepi ranjang. Mengenakan pakaian tradisional yang anggun. Wajahnya tampak begitu damai. Di sekelilingnya, duduk ibunya,
neneknya, dan beberapa bibinya. Mereka tidak banyak bicara. Suasananya hening. Tapi bukan hening yang canggung. Ini adalah keheningan yang penuh makna. Penuh doa yang tak terucap. Aku duduk di sudut ruangan, hanya dengan satu kamera dan satu lensa. Berusaha untuk tidak mengganggu. Aku tidak banyak memotret. Aku lebih banyak mengamati dan merasakan. Aku mendengar Ibu Kirana memberikan nasihat dengan suara bergetar. Ingat, Nak, bisiknya sambil mengelus rambut putrinya. Setelah ini, surgamu ada pada baktimu kepada suamimu. Tapi jangan pernah lupakan siapa dirimu. Jadilah air yang menyejukkan saat dia menjadi api. Jadilah tanah yang kokoh saat dia menjadi angin. Neneknya menambahkan. Rumah tangga itu seperti perahu di tengah lautan. Akan ada badai. Akan ada ombak besar. Kuncinya bukan pada seberapa kuat perahunya, tapi pada seberapa kompak nahkoda dan awaknya bekerja sama. Kalian harus selalu mendayung ke arah yang sama. Aku mendengarkan semua nasihat itu. Kata-kata itu, jika kudengar beberapa hari yang lalu, mungkin akan terdengar seperti doktrin patriarki yang menindas. Bakti pada suami, mendayung ke arah yang sama, telinga Parisku pasti akan menganggapnya sebagai penyerahan diri. Tapi malam itu, setelah percakapanku dengan Kirana dan Ibu Widya, aku mendengarnya dengan cara yang berbeda. Aku tidak lagi mendengar kata penindasan, melainkan kemitraan. Aku tidak lagi mendengar kepatuhan, melainkan keharmonisan. Tiba-tiba, terdengar suara keramaian dari luar. Rombongan Banyu telah tiba. Kirana tersenyum kecil. Sedikit rona merah muncul di pipinya. Itu adalah reaksi yang tulus. Reaksi seorang gadis yang menantikan kedatangan pria yang akan menjadi suaminya. Aku keluar dari kamar, ingin mengabadikan momen itu. Di teras depan, Banyu berdiri, tampak gagah dengan kemeja batiknya. Di belakangnya, keluarganya membawa berbagai macam baki seserahan yang dihias dengan indah. Ada buah-buahan, kue-kue, pakaian, perhiasan. Semuanya adalah simbol dari kemampuan sang pria untuk menafkahi istrinya. Tapi ada satu hal yang menarik perhatianku. Di salah satu baki, ada satu set peralatan melukis yang sangat bagus. Kanvas, cat minyak, dan kuas-kuas berkualitas tinggi. Ini jelas bukan barang seserahan yang biasa. Aku bertanya pada Dewi dengan berbisik. Untuk apa itu? Dewi tersenyum. Kirana itu lulusan desain grafis. Dia sangat suka melukis. Mungkin itu hadiah khusus dari Banyu. Hadiah khusus? Dari seorang pria yang bahkan nyaris tidak pernah bicara dengannya? Aku merasa penasaran. Bagaimana dia bisa tahu hobi Kirana dengan begitu detail? Mungkin hanya kebetulan. Atau permintaan dari keluarga Kirana. Aku mencoba mengabaikannya. Tapi detail kecil itu kembali menjadi kerikil di sepatuku. Malam itu, saat aku kembali ke hotel, aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus berputar. Semua yang kusaksikan kehangatan keluarga. Kebijaksanaan para sesepuh. Ketenangan Kirana. Dan sekarang, hadiah yang penuh perhatian itu semuanya bertentangan dengan narasiku. Aku merasa seperti seorang detektif yang menemukan bahwa semua bukti yang dikumpulkannya ternyata menunjuk pada tersangka yang salah. Dan tersangka dalam kasusku adalah perjodohan itu sendiri. Aku telah menuduhnya sebagai penjahat yang kejam. Tapi semakin banyak bukti yang kutemukan, semakin ia terlihat tidak bersalah. Bahkan, ia mulai terlihat bijaksana. Aku merasa frustrasi. Aku membuka laptop dan menatap foto-foto yang telah kuambil. Aku menatap wajah Kirana. Wajah Banyu.
Wajah Ibu Widya. Mereka tidak lagi terlihat seperti karakter dalam sebuah drama yang kutulis. Mereka terlihat seperti manusia sungguhan. Dengan emosi yang kompleks dan motivasi yang tidak ku mengerti. Aku merasa ada sesuatu yang hilang. Sebuah potongan puzzle yang sangat penting yang belum kutemukan. Aku merasa ada cerita yang jauh lebih besar di balik semua ini. Sesuatu yang tidak mereka tunjukkan padaku. Dan aku bertekad untuk menemukannya. Keesokan harinya adalah hari pernikahan. Akad nikah akan dilangsungkan di rumah Kirana. Suasananya begitu hikmat. Semua orang mengenakan pakaian terbaik mereka. Aroma bunga melati dan dupa memenuhi udara. Aku merasa gugup. Seolah aku juga bagian dari keluarga itu. Banyu tiba bersama keluarganya. Wajahnya tampak tegang. Tapi ada sorot kesungguhan yang dalam di matanya. Dia duduk di depan ayah Kirana, yang akan bertindak sebagai wali nikah. Di antara mereka, diletakkan sebuah meja kecil. Kirana kemudian keluar, didampingi oleh para wanita dari keluarganya. Dia mengenakan kebaya putih yang begitu anggun, dengan riasan paes Jawa yang membuatnya tampak seperti seorang putri dari keraton. Dia begitu cantik hingga semua orang terdiam sejenak. Dia duduk di ruangan yang sedikit terpisah, tapi bisa mendengar semua prosesi. Saat itulah, ketika semua orang sedang fokus pada persiapan terakhir, aku melihat sebuah momen yang aneh. Ibu Banyu, yang duduk di barisan depan, tampak begitu gelisah. Beliau terus memandangi Banyu dengan tatapan yang sulit kuartikan. Ada kebanggaan, tapi juga ada kesedihan yang mendalam. Beliau mengeluarkan sapu tangan dan menyeka sudut matanya beberapa kali. Tentu, ibu manapun akan terharu di hari pernikahan anaknya. Tapi ini terasa berbeda. Kesedihannya terasa begitu nyata. Begitu berat. Aku mendekat ke arah Ibu Widya yang duduk tak jauh dari sana. Aku memberi isyarat pada Dewi untuk ikut denganku. Ibu Widya. Aku berbisik melalui Dewi. Semua orang tampak begitu bahagia. Tapi Ibu Banyu terlihat sangat sedih. Apakah ada sesuatu? Ibu Widya menatap menantunya dengan pandangan penuh kasih. Beliau menghela napas panjang. Ini adalah hari yang membahagiakan. Sekaligus hari yang berat baginya. Jawab Ibu Widya pelan. Setiap kali dia melihat Banyu, dia teringat pada almarhum suaminya. Ayah Banyu. Ayah Banyu sudah meninggal? Tanyaku terkejut. Ini adalah informasi baru bagiku. Ya. Beberapa tahun yang lalu. Karena sakit keras? Jawab Ibu Widya. Matanya menerawang. Suamiku, kakek Banyu, juga sudah lama tiada. Jadi Banyu adalah satu-satunya pria dewasa yang menjadi tulang punggung keluarga kami sekarang. Bebannya sangat berat. Aku terdiam, mencerna informasi itu. Tiba-tiba, jawaban Kirana tempo hari kembali terngiang di telingaku. Mas Banyu orang yang bertanggung jawab. Kata itu kini memiliki bobot yang sama sekali berbeda. Tapi kemudian, Ibu Widya mengatakan sesuatu yang membuat darahku seolah berhenti mengalir. Beliau mencondongkan tubuhnya lebih dekat. Suaranya nyaris berbisik. Pernikahan ini bukan sekadar perjodohan biasa. Nona, ini adalah janji. Sebuah wasiat. Jantungku berdebar kencang. Wasiat? Ayah Banyu dan Ayah Kirana. Ibu Widya melanjutkan. Matanya mulai berkaca-kaca. Mereka bukan hanya teman. Mereka adalah saudara sedarah. Sahabat sejati sejak kecil. Mereka membangun bisnis bersama dari nol. Saat Ayah Banyu jatuh sakit, biaya pengobatannya sangat besar. Keluarga kami menghabiskan semua tabungan. Bahkan harus berhutang banyak untuk mencoba menyelamatkannya. Napasku tercekat. Tapi takdir berkata lain.
Sebelum meninggal, sahabatnya itu, ayah Kirana, berjanji. Dia bersumpah di depan sahabatnya yang sekarat, bahwa dia tidak akan pernah membiarkan keluarga kami menderita. Dia tidak akan membiarkan nama baik sahabatnya tercoreng karena hutang. Aku mulai menghubungkan titik-titik itu. Potongan puzzle yang hilang itu mulai terbentuk di depan mataku. Keluarga Kirana sangat berada. Bisik Ibu Widya. Air matanya mulai menetes. Mereka bisa saja melunasi semua hutang kami begitu saja. Tapi mereka tahu keluarga kami memiliki harga diri. Mendiang putraku adalah orang yang sangat menjaga kehormatannya. Menerima sedekah akan menjadi sebuah penghinaan baginya. Bahkan setelah dia tiada. Jadi, ayah Kirana menawarkan jalan lain. Sebuah jalan yang terhormat. Aku menatap Ibu Widya. Lalu menatap Banyu yang duduk tegak di depan meja akad. Lalu menatap Kirana yang duduk anggun di kejauhan. Kepalaku pening. Dunia di sekelilingku seolah berputar. Perjodohan ini? Ibu Widya mengakhiri kalimatnya dengan suara bergetar. Adalah cara keluarga Kirana untuk membantu kami tanpa melukai harga diri kami. Dengan menyatukan kedua anak mereka. Mereka bisa menyalurkan bantuan sebagai bagian dari keluarga. Sebagai hadiah pernikahan. Sebagai modal untuk masa depan cucu-cucu mereka. Ini bukan transaksi. Ini adalah perwujudan dari sebuah persahabatan sejati. Sebuah pengorbanan yang mulia dari Kirana dan keluarganya untuk menepati janji dan menjaga kehormatan sahabat ayah mereka. Shock and awe. Aku terhuyung mundur. Aku harus berpegangan pada pilar di dekatku agar tidak jatuh. Jadi, selama ini, aku salah. Bukan hanya salah. Aku telah memutarbalikkan sebuah kisah pengorbanan yang agung menjadi sebuah cerita penindasan yang murahan. Kirana bukan korban yang dijual untuk membayar hutang. Dia adalah pahlawan yang dengan sukarela mengambil peran ini untuk menghormati janji ayahnya dan menyelamatkan kehormatan keluarga sahabat ayahnya. Banyu bukan pria lemah yang pasrah pada nasib. Dia adalah seorang anak yang berbakti. Yang menerima uluran tangan ini dengan penuh martabat demi mengangkat kembali beban keluarganya. Pernikahan ini bukan tentang paksaan. Ini tentang cinta dalam bentuknya yang paling murni dan paling agung. Cinta antar sahabat. Cinta seorang anak pada orang tuanya. Dan cinta pada kehormatan keluarga. Aku menatap kembali ke arah prosesi akad nikah. Ayah Kirana menjabat tangan Banyu dengan erat. Suaranya terdengar jelas dan mantap saat mengucapkan kalimat ijab. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau. Banyu Pratama bin almarhum Suryo Pratama. Dengan anak kandung saya. Kirana Larasati. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan logam mulia seberat 50 gram. Dibayar tunai. Dan Banyu. Dengan satu tarikan napas yang dalam dan mantap. Menjawab dengan suara yang bergetar namun tegas. Saya terima nikah dan kawinnya Kirana Larasati binti Hermawan dengan mas kawin tersebut. Dibayar tunai. Sah. Sah. Gema kata, sah, dari para saksi seolah menghantam dadaku dengan keras. Tepat pada saat itu. Semua tembok pertahananku runtuh. Kebenaran yang baru saja terungkap begitu dahsyat. Begitu indah. Dan begitu menyakitkan bagi keangkuhanku. Saat kata, sah, bergema di seluruh ruangan. Seolah ada sebuah katup emosi di dalam diriku yang pecah. Tiba-tiba, semua detail kecil yang selama ini kuabaikan semua, anomali, bermunculan kembali di benakku dengan makna yang sama sekali baru. Wajah Kirana yang terlihat muram saat pertemuan pertama. Itu bukanlah kesedihan seorang korban. Itu adalah keseriusan seorang wanita muda yang memahami betul bobot dari keputusan besar yang diembannya. Dia tidak sedang kehilangan kebebasan. Dia sedang memikul sebuah tanggung jawab yang mulia. Jawaban Kirana. Mas Banyu orang yang bertanggung jawab. Kini tidak lagi terdengar dingin dan fungsional. Jawaban itu adalah pujian tertinggi yang bisa ia berikan. Dalam konteks ini, bertanggung jawab berarti Banyu adalah pria yang bisa diandalkan untuk menjaga kehormatan keluarganya.
Pria yang akan menghargai pengorbanan yang dilakukan keluarga Kirana. Pria yang cukup kuat untuk membangun kembali masa depan mereka bersama. Hadiah seperangkat alat melukis itu. Kini aku mengerti. Itu bukan sekadar hadiah biasa. Itu adalah sebuah pesan sunyi dari Banyu untuk Kirana. Sebuah janji. Aku melihatmu. Aku tahu mimpimu. Dan aku berjanji. Pernikahan ini tidak akan memadamkan apimu. Aku akan mendukungmu. Itu adalah bentuk romantisme yang paling dalam. Yang tersembunyi di balik kesopanan dan adat istiadat. Aku menatap Banyu dan Kirana yang kini telah dipertemukan. Banyu mendekati Kirana yang masih duduk menunduk. Dia menyerahkan mahar. Lalu dengan gerakan yang sedikit ragu namun tulus, dia menyentuh ubun-ubun Kirana sambil membisikkan doa. Setelah itu, Kirana meraih tangan Banyu dan mencium punggung tangannya untuk pertama kali sebagai seorang istri. Banyu kemudian balas mencium kening Kirana dengan lembut. Tidak ada ciuman yang penuh gairah seperti di film-film Hollywood. Tidak ada pelukan yang membara. Tapi dalam gestur yang sederhana dan penuh hormat itu, aku melihat sebuah ikatan yang jauh lebih kuat daripada gairah manapun. Aku melihat sebuah janji. Sebuah komitmen, dan awal dari sebuah kemitraan seumur hidup yang dibangun di atas fondasi yang paling kokoh, pengorbanan, kehormatan, dan cinta yang tulus antar dua keluarga. Kameraku masih tergantung di leherku. Tapi aku lupa untuk mengangkatnya. Aku terlalu terpana. Aku bukan lagi seorang fotografer dokumenter. Aku hanyalah seorang saksi yang merasa begitu kecil di hadapan keagungan cinta yang baru saja kusaksikan. Kemudian tibalah prosesi sungkeman. Ini adalah momen puncak dari seluruh rangkaian acara, di mana kedua mempelai bersimpuh di kaki orang tua dan sesepuh mereka untuk memohon maaf atas segala kesalahan di masa lalu dan meminta restu untuk kehidupan baru mereka. Banyu dan Kirana pertama-tama bersimpuh di hadapan ayah dan ibu Kirana. Kirana memeluk kaki ayahnya. Menangis sesenggukan di pangkuannya. Ayahnya mengelus kepalanya. Membisikkan kata-kata penenang. Beliau juga menangis. Air mata seorang ayah yang melepas putri kesayangannya dengan penuh keikhlasan dan kebanggaan. Ibu Kirana memeluk Banyu seperti putranya sendiri. Menangis di bahunya. Jaga putri ibu baik-baik. Nak. Bisiknya. Cukup keras untuk kudengar. Lalu, tibalah giliran mereka untuk bersimpuh di hadapan Ibu Banyu dan Ibu Widya. Saat Banyu bersimpuh di depan ibunya, seisi ruangan seolah menahan napas. Pria muda yang sejak awal kutemui selalu tampak tenang dan pendiam itu, kini seluruh tubuhnya bergetar hebat. Dia memeluk kaki ibunya. Dan tangis yang selama ini ditahannya pecah. Bukan tangis biasa. Itu adalah raungan seorang anak laki-laki yang melepaskan semua beban di pundaknya. Tangis terima kasih kepada ibunya yang telah membesarkannya seorang diri. Tangis lega karena akhirnya bisa melihat secercah harapan untuk keluarganya. Dan mungkin, tangis kesedihan karena ayahnya tidak bisa menyaksikan momen ini. Ibu Banyu memeluk kepala putranya. Air matanya membasahi kerudungnya. Mereka tidak berkata apa-apa. Hanya ada suara tangis yang menyayat hati. Sebuah komunikasi tanpa kata antara ibu dan anak yang telah melalui badai kehidupan bersama. Di sebelahnya, Kirana bersimpuh di depan Ibu Widya. Sang nenek yang bijaksana itu memegang kedua pipi Kirana. Terima kasih. Nak. Bisik Ibu Widya dengan suara bergetar. Terima kasih. Nenek tidak akan pernah melupakan kebaikan hatimu dan keluargamu. Melihat itu semua, aku tidak tahan lagi. Pertahananku yang terakhir benar-benar hancur. Aku mundur perlahan ke sudut ruangan, bersembunyi di balik sebuah pilar, dan mengangkat kameraku. Aku mencoba membidik, mencoba menangkap momen yang luar biasa kuat ini. Tapi pandanganku kabur. Lensa kameraku basah. Aku baru sadar. Air mata mengalir deras di pipiku tanpa bisa kukendalikan. Aku menangis. Amélie Dubois.
Sang pengamat yang dingin. Yang selalu menjaga jarak. Yang anti pernikahan. Yang sinis terhadap cinta. Kini berdiri di sebuah sudut di Jakarta. Menangis terseduh-seduh karena sebuah perjodohan. Aku menangis karena kebodohanku. Karena keangkuhanku yang merasa budaya baratku lebih superior. Aku telah datang ke sini dengan membawa sebuah narasi yang sudah jadi. Dan aku dengan sombongnya mencoba memaksakan semua orang dan semua kejadian agar sesuai dengan narasiku itu. Aku tidak melihat mereka sebagai manusia. Aku melihat mereka sebagai subjek penelitian. Aku menangis karena keindahan yang baru saja kusaksikan. Aku baru saja melihat definisi cinta yang sama sekali baru. Cinta yang tidak egois. Cinta yang tidak menuntut. Cinta yang memberi. Cinta yang merupakan sebuah tindakan. Bukan hanya perasaan. Orang tuaku menikah karena cinta yang penuh gairah. Cinta yang hanya memikirkan aku dan kamu. Dan ketika perasaan itu hilang, semuanya hancur. Tapi di sini, aku melihat sebuah cinta yang dibangun di atas kita sebagai anak. Kita sebagai keluarga. Kita sebagai komunitas. Dan fondasi itu tampak begitu kokoh. Begitu tak tergoyahkan. Aku terus memotret, tanpa sadar, melalui air mataku. Rana kameraku berbunyi berkali-kali. Klik. 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 Aku tidak lagi berpikir tentang komposisi atau pencahayaan. Aku hanya memotret dengan hatiku. Aku memotret tangan Ibu Banyu yang mengelus punggung putranya. Aku memotret air mata yang jatuh di pipi Ibu Widya. Aku memotret tangan Banyu dan Kirana yang kini saling bertautan. Seolah saling memberi kekuatan. Itulah momen yang kugambarkan di awal cerita. Momen di mana aku hancur berkeping-keping. Hanya untuk dibangun kembali menjadi seseorang yang baru. Di tengah isak tangisku. Sebuah kesadaran menghantamku. Dongeng yang kucari selama ini. Dongeng tentang cinta sejati. Ternyata benar-benar ada. Hanya saja, wujudnya sama sekali tidak seperti yang kubayangkan. Wujudnya tidak ada dalam puisi-puisi romantis di Paris. Wujudnya ada di sini. Dalam sebuah ritual sungkeman yang sederhana. Dalam tangis seorang anak di kaki ibunya. Dan dalam pengorbanan sunyi seorang gadis muda demi menjaga kehormatan dua keluarga. Setelah prosesi sungkeman selesai dan suasana mulai sedikit lebih cair, Dewi menghampiriku. Dia melihat mataku yang bengkak dan merah. Dia tidak bertanya apa-apa. Dia hanya menyodorkan segelas air putih dan menepuk bahuku dengan lembut. Seolah dia mengerti segalanya. Anda baik-baik saja, Miss Amelie? Tanyanya pelan. Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya menggelengkan kepala. Lalu mengangguk. Lalu kembali menggeleng. Aku tidak tahu apa yang kurasakan. Campur aduk antara malu, sesal, takjub, dan entah kenapa. Rasa syukur yang luar biasa. Aku berjalan keluar menuju halaman untuk mencari udara segar. Di sana, aku melihat Banyu dan Kirana sedang berdiri berdampingan. Menyalami para tamu yang datang. Mereka terlihat sedikit canggung. Tapi ada sebuah kehangatan baru di antara mereka. Sebuah kesadaran bersama atas perjalanan yang akan mereka tempuh. Kirana melihatku. Dia tersenyum. Bukan lagi senyum sopan yang kulihat di hari pertama. Ini adalah senyum yang tulus. Senyum seorang teman. Dia berjalan menghampiriku. Meninggalkan Banyu sejenak. Terima kasih sudah datang, Amelie, katanya. Dia tidak lagi memanggilku, Miss. Kirana? Aku memulai. Suaraku masih serak. Aku minta maaf. Dia tampak bingung. Minta maaf untuk apa? Untuk caraku memandangmu. Untuk semua prasangkaku. Aku salah.
Aku benar-benar salah, kataku. Air mataku kembali mengancam akan tumpah. Kirana meraih tanganku. Tangannya terasa hangat. Anda tidak salah, Amelie, katanya dengan bijaksana. Anda hanya melihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan sekarang, Anda melihat dari sudut pandang yang baru. Itu saja. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Kata-katanya yang penuh pengertian itu justru membuatku merasa semakin bersalah. Sekaligus semakin kagum padanya. Di usianya yang masih begitu muda, dia memiliki kedewasaan dan kearifan yang luar biasa. Malam itu, setelah resepsi yang meriah, aku kembali ke hotel. Aku merasa lelah, baik secara fisik maupun emosional. Tapi ini adalah kelelahan yang memuaskan. Aku membuka laptopku, mengabaikan folder anomali. Aku membuat sebuah folder baru. Aku menamainya Ikatan. Aku memindahkan semua foto yang kuambil hari itu ke dalam folder baru tersebut. Aku melihatnya satu persatu. Foto-foto itu bercerita. Tapi bukan cerita yang ingin kutulis di awal. Ini adalah cerita yang jauh lebih indah. Ini adalah cerita tentang kekuatan keluarga. Tentang kehormatan. Tentang persahabatan sejati yang melampaui kematian. Dan tentang berbagai bentuk cinta yang tidak pernah kukenal sebelumnya. Aku mulai menulis. Bukan lagi untuk editor majalahku di Paris. Aku menulis untuk diriku sendiri. Aku menulis untuk mencoba memahami gejolak perasaan yang baru saja kualami. Proyek fotografi yang awalnya terasa seperti sebuah hukuman, kini telah berubah menjadi sebuah anugerah. Jakarta, kota yang awalnya kucap sebagai neraka tropis, kini terasa seperti sebuah tempat suci di mana aku menemukan pencerahan. Dan perjodohan. Sebuah tradisi yang paling kubenci. Ternyata telah memberiku pelajaran paling berharga dalam hidupku. Pelajaran bahwa terkadang, ikatan yang paling kuat bukanlah ikatan yang kita pilih secara bebas, melainkan ikatan yang kita terima dengan ikhlas sebagai bagian dari takdir dan tanggung jawab kita. Aku menghabiskan beberapa hari berikutnya di Jakarta. Namun bukan lagi sebagai seorang jurnalis yang mengejar tenggat waktu. Tugasku secara teknis sudah selesai. Aku sudah memiliki lebih dari cukup materi foto untuk dikirimkan ke Paris. Tapi aku tidak bisa memaksa diriku untuk pergi. Ada sesuatu yang menahanku di sini. Sesuatu yang belum selesai. Aku mengirim email singkat kepada editorku, mengatakan bahwa aku membutuhkan sedikit waktu tambahan untuk mendalami cerita. Itu adalah sebuah alasan, tapi juga sebuah kebenaran. Aku memang perlu mendalami cerita ini. Bukan untuk majalah, tapi untuk jiwaku sendiri. Aku menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga Banyu dan Kirana. Kini setelah pernikahan usai, suasana menjadi lebih santai. Aku bukan lagi orang asing dengan kamera. Mereka menerimaku sebagai bagian dari keramaian. Seorang teman yang kebetulan berasal dari negeri yang jauh. Aku duduk di dapur bersama Ibu Widya dan Ibu Banyu, memperhatikan mereka memasak rendang. Prosesnya begitu panjang dan rumit, membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Berjam-jam santan diaduk perlahan di atas api kecil hingga mengering dan mengeluarkan minyak, membuat bumbunya meresap sempurna ke dalam daging. Seperti membangun rumah tangga. Nona, kata Ibu Widya sambil tersenyum, seolah tahu apa yang ada di pikiranku. Tidak ada jalan pintas. Semuanya harus dilakukan dengan sabar. Dengan api kecil, diaduk terus-menerus agar tidak gosong. Jika kau terburu-buru, hasilnya tidak akan pernah enak. Aku tersenyum. Aku mulai memahami filosofi di balik hampir semua hal yang mereka lakukan. Selalu ada makna yang lebih dalam. Selalu ada pelajaran tentang kehidupan. Aku juga mengamati Banyu dan Kirana. Kehidupan mereka sebagai pasangan baru dimulai dengan cara yang sangat berbeda dari yang biasa kulihat di barat. Tidak ada bulan madu romantis ke pulau terpencil. Mereka menghabiskan minggu pertama mereka di rumah orang tua Banyu.
dikelilingi oleh keluarga besar. Awalnya, sisi individualis Tisu berteriak. Di mana privasi mereka? Di mana waktu bagi mereka untuk saling mengenal berdua saja? Tapi kemudian aku melihat sesuatu yang lain. Kehadiran keluarga besar itu bukanlah sebuah gangguan, melainkan sebuah sistem pendukung. Ibu dan para bibi mengajari Kirana hal-hal kecil tentang kebiasaan Banyu. Adik perempuan Banyu menjadi teman curhat Kirana. Dan Ibu Widya, dengan kebijaksanaannya, menjadi penengah yang lembut jika ada potensi kesalahpahaman kecil. Mereka tidak dilepaskan berdua untuk berjuang sendiri. Mereka dibimbing, didukung, dan dirangkul oleh sebuah jaring pengaman komunal yang kuat. Ikatan mereka tidak hanya terjadi antara satu pria dan satu wanita, tetapi juga penyesuaian dan peleburan dua keluarga besar. Suatu sore, aku melihat Banyu dan Kirana duduk di teras belakang. Kirana sedang sibuk dengan laptopnya, mengerjakan sebuah proyek desain. Sementara Banyu, di sebelahnya, sedang membaca sebuah buku teknik yang tebal. Mereka tidak banyak mengobrol, tapi keheningan di antara mereka terasa begitu nyaman, begitu damai. Tidak ada tekanan untuk harus selalu mengisi kekosongan dengan kata-kata. Aku memberanikan diri untuk mendekat. "Apa kabar kalian berdua?" tanyaku. Mereka berdua tersenyum. "Baik, Amelie," jawab Banyu. Ini adalah salah satu kalimat terpanjang yang pernah ku dengar darinya. "Aku penasaran," kataku. "Mencoba sehati-hati mungkin. Bagaimana rasanya? Memulai hidup bersama dengan cara seperti ini?" Kirana menatap Banyu, seolah meminta izin untuk menjawab. Banyu mengangguk kecil. "Rasanya seperti pulang ke rumah yang belum pernah kau kunjungi sebelumnya," kata Kirana pelan. "Awalnya terasa asing. Kau tidak tahu di mana letak saklar lampu, atau di mana mereka menyimpan cangkir. Tapi kau tahu ini adalah rumahmu. Kau hanya perlu waktu untuk belajar dan membiasakan diri. Dan yang terpenting, kau tidak sendirian. Ada banyak orang yang membantumu menemukan jalan." Banyu menambahkan, "Saya belajar hal-hal baru tentang Kirana setiap hari. Saya belajar bahwa dia tidak suka kopi yang terlalu manis. Saya belajar bahwa dia suka mendengarkan musik klasik saat bekerja. Saya belajar bahwa dia bisa tertawa sangat keras saat menonton film komedi." Dia berhenti sejenak, lalu menatap Kirana dengan tatapan yang begitu hangat. "Ini adalah sebuah penemuan. Sebuah petualangan." Kata-katanya membuatku terenyuh. Aku selalu berpikir bahwa cinta adalah tentang mengetahui segalanya tentang seseorang sebelum memutuskan untuk berkomitmen. Tapi mereka membaliknya. Mereka berkomitmen terlebih dahulu, lalu memulai perjalanan untuk saling menemukan seumur hidup. Mungkin cara mereka lebih masuk akal. Mungkin gairah di awal hubungan bisa membutakan kita dari kekurangan pasangan. Tapi dengan cara mereka memulai dari titik nol. Dengan mata yang terbuka lebar. Siap untuk menerima ketidaksempurnaan satu sama lain. Beberapa hari sebelum jadwal kepulanganku yang baru, aku melakukan sesuatu yang tidak pernah kubayangkan akan kulakukan. Aku menelepon ibuku di Paris. Hubunganku dengan ibuku selalu dingin sejak perceraiannya. Aku menyalahkannya. Sama seperti aku menyalahkan ayahku atas kegagalan mereka. Aku menyalahkan mereka karena telah menghancurkan imanku pada cinta. Percakapan kami selama bertahun-tahun hanya sebatas basa-basi di hari ulang tahun atau hari raya. Tapi malam itu, aku meneleponnya bukan untuk basa-basi. "Maman?" kataku saat dia mengangkat telepon. "Amelie? Ada apa? Kau baik-baik saja?" Suaranya terdengar khawatir. Aku memang jarang menelepon. "Aku baik-baik saja, Maman. Aku ingin bertanya sesuatu. Ada jeda di seberang sana."
Tentu saja. Sayang. Dulu. Saat Maman dan Papa memutuskan untuk berpisah. Apa Maman menyesal telah menikahinya? Tanyaku. Pertanyaan yang selama 20 tahun tidak pernah berani kutanyakan. Aku mendengar ibuku menghela napas panjang. Suaranya terdengar serak saat menjawab. Tidak. Amelie. Aku tidak pernah menyesal telah menikahinya. Aku mungkin menyesali cara kami mengakhirinya. Aku menyesal kami telah menyakitimu. Tapi aku tidak menyesali tahun-tahun yang kami lalui bersama. Dari pernikahan itu, aku mendapatkan hal terbaik dalam hidupku. Aku mendapatkanmu. Air mataku mulai mengalir. Lagi. Kami terlalu muda. Amelie. Lanjutnya. Kami pikir cinta saja sudah cukup. Kami pikir gairah bisa membayar semua tagihan dan menyelesaikan semua masalah. Kami salah. Kami tidak tahu cara menanam pohon. Kami hanya tahu cara memetik bunga. Aku terkesiap. Dia menggunakan metafora yang sama persis dengan Ibu Widya. Di dua belahan dunia yang berbeda. Dua orang ibu. Dua generasi yang berbeda. Telah sampai pada kesimpulan yang sama. Aku mencintainya. Amelie. Aku sungguh-sungguh mencintainya. Kata ibuku. Tapi kami tidak tahu bagaimana cara bekerja sama. Kami tidak tahu bagaimana menjadi sebuah tim. Percakapan itu mengubah segalanya. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi melihat orang tuaku sebagai monster egois yang menghancurkan masa kecilku. Aku melihat mereka sebagai dua manusia yang tidak sempurna. Yang telah mencoba yang terbaik dengan pengetahuan yang mereka miliki saat itu. Beban kebencian yang selama ini kupikul di pundakku terasa sedikit lebih ringan. Aku menceritakan sedikit tentang pernikahan Banyu dan Kirana kepada ibuku. Tentang perjodohan. Tentang janji antar sahabat. Tentang sungkeman. Di akhir ceritaku, ibuku terdiam lama. Lalu dia berkata, mereka terdengar sangat dewasa. Mungkin kita di sini, di barat, dengan semua kebebasan kita, justru telah melupakan sesuatu yang sangat penting. Sesuatu tentang komitmen dan komunitas. Hari kepulanganku akhirnya tiba. Seluruh keluarga Banyu dan Kirana mengantarku ke bandara. Rasanya seperti meninggalkan keluargaku sendiri. Ibu Banyu membawakanku sekotak rendang buatannya. Agar kau tidak lupa rasa masakan ibu. Katanya sambil memelukku. Ibu Widya memberiku sebuah kain batik tulis yang indah. Ini untukmu, Nak. Ingatlah kami. Kirana memelukku erat. Jangan lupa kirim kabar. Ya. Dan Banyu. Untuk pertama kalinya. Menjabat tanganku dengan erat. Terima kasih, Amelie. Kau telah menjadi saksi perjalanan kami. Di dalam pesawat, saat Jakarta perlahan menghilang di bawah awan, aku membuka laptopku. Aku melihat kembali semua foto-fotoku. Foto-foto itu tidak lagi terasa seperti sebuah proyek. Mereka terasa seperti album kenangan keluargaku sendiri. Aku mulai memilih foto-foto terbaik. Foto Kirana yang tertawa lepas. Foto Banyu yang mengusap punggung neneknya. Foto ayah Kirana yang menatap Banyu dengan penuh kepercayaan. Foto tangis Banyu di kaki ibunya saat sungkeman. Foto tangan Banyu dan Kirana yang saling bertautan. Aku menulis sebuah narasi untuk menyertai foto-foto itu. Tapi narasi itu sama sekali berbeda dari yang kubayangkan di awal. Aku tidak lagi menulis tentang Sing Si Fo Hin. Aku menulis tentang ikatan. Aku menulis tentang cinta yang ditumbuhkan. Bukan ditemukan. Tentang kebebasan yang ditemukan dalam komitmen. Bukan dalam pilihan tanpa batas. Tentang kekuatan sebuah komunitas yang mampu menopang individu di saat-saat tersulit. Aku memberi judul pada seri fotoku, Ikatan, sebuah surat cinta dari Jakarta. Beberapa bulan kemudian,
Seri foto itu dipublikasikan. Responnya di luar dugaanku. Orang-orang tidak melihatnya sebagai cerita eksotis dari negeri yang jauh. Mereka melihatnya sebagai cerminan dari kerinduan universal akan sebuah ikatan yang tulus dan mendalam. Cerita itu menyentuh hati banyak orang. Membuat mereka mempertanyakan kembali definisi cinta dan kebahagiaan mereka sendiri. Aku memenangkan beberapa penghargaan untuk seri foto itu. Tapi itu semua tidak ada artinya dibandingkan dengan perubahan yang terjadi di dalam diriku. Indonesia, Jakarta, Banyu, Kirana, dan keluarga mereka telah memberiku hadiah yang jauh lebih berharga daripada penghargaan manapun. Mereka telah menyembuhkan luka lamaku. Mereka telah mengajariku cara untuk melihat dunia dengan mata dan hati yang baru. Aku tidak lagi membenci pernikahan. Aku tidak lagi sinis terhadap cinta. Aku mulai percaya lagi. Bukan pada dongeng tentang pangeran dan putri yang penuh gairah. Tapi pada sebuah cerita yang lebih nyata dan lebih kuat. Cerita tentang dua orang yang memilih untuk menanam sebatang pohon bersama. Menyiraminya dengan sabar setiap hari. Dan percaya bahwa suatu hari nanti, pohon itu akan tumbuh kokoh dan memberikan keteduhan bagi generasi yang akan datang. Hidupku berubah selamanya. Aku kembali ke Paris bukan sebagai Amelie yang sama. Aku membawa sepotong kehangatan dan kebijaksanaan Jakarta di dalam hatiku. Dan sesekali, saat aku merasa sendirian di tengah keramaian kota Paris, aku akan memejamkan mata dan kembali mencium aroma bunga melati. Mendengar alunan gamelan yang lembut. Dan merasakan kekuatan dari sebuah ikatan yang telah menghancurkan hatiku. Hanya untuk membuatnya utuh kembali dengan cara yang paling indah. Kisah, ikatan, menyebar lebih cepat dari yang pernah kubayangkan. Majalah itu terjual habis. Tapi bukan itu yang terpenting. Yang terpenting adalah email-email dan pesan-pesan yang mulai membanjiri kotak masukku. Pesan-pesan dari seluruh dunia. Seorang pria tua dari Kanada menulis. Cerita Anda membuat saya menelepon mantan istri saya untuk pertama kalinya setelah 15 tahun. Bukan untuk kembali bersama. Tapi hanya untuk meminta maaf. Terima kasih. Seorang wanita muda dari Jerman menulis. Saya bosan dengan aplikasi kencan dan cinta yang dangkal. Foto-foto Anda mengingatkan saya bahwa ada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang layak untuk diperjuangkan. Sesuatu tentang menanam pohon. Bahkan ada pesan dari seorang pemuda Indonesia yang tinggal di luar negeri. Saya sering merasa malu dengan tradisi-tradisi kuno kita. Tapi Anda, orang asing, justru menunjukkan keindahannya yang selama ini tidak saya lihat. Anda membuat saya bangga menjadi orang Indonesia. Setiap pesan terasa seperti sebuah hadiah. Aku menyadari bahwa ceritaku bukan lagi hanya tentang Banyu dan Kirana. Atau tentangku. Cerita ini telah menyentuh sebuah kerinduan universal. Kerinduan akan akar. Akan komunitas. Akan sebuah cinta yang lebih besar dari sekadar hasrat pribadi. Aku menjadwalkan sebuah panggilan video dengan keluarga di Jakarta. Aku ingin mereka menjadi orang pertama yang melihat hasilnya. Saat wajah mereka muncul di layar laptopku Ibu Widya. Ibu Banyu, dan Kirana. Semuanya berkumpul di ruang tamu yang kini terasa begitu akrab, hatiku terasa penuh. Aku membagikan layarku dan menunjukkan kepada mereka artikel digital itu. Halaman demi halaman. Aku menerjemahkan judulnya. Ikatan, sebuah surat cinta dari Jakarta. Aku melihat Kirana menutup mulutnya dengan tangan. Matanya berkaca-kaca. Ibu Banyu tersenyum haru. Banyu hanya diam. Menatap foto sungkemannya dengan sang ibu. Aku bisa melihat gurat emosi yang dalam di wajahnya. Bahkan melalui layar. Setelah selesai, Ibu Widya adalah yang pertama angkat bicara. Beliau menatapku lekat melalui kamera. Kau tidak hanya memotret sebuah pernikahan. Nak, katanya dengan suara tuanya yang bijaksana. Kau memotret hati kami. Dan hatimu sendiri. Kata-kata itu, sekali lagi,
Menusukku tepat di sasaran. Beliau benar. Dalam proses mendokumentasikan kisah mereka, aku justru telah mendokumentasikan transformasiku sendiri. Keberhasilan, ikatan, membukakan banyak pintu untukku. Aku mendapat tawaran untuk proyek-proyek besar dengan bayaran tinggi. Mendokumentasikan kehidupan glamor para selebriti. Memotret sisi kelam dunia mode. Proyek-proyek yang dulu mungkin akan kuambil tanpa berpikir dua kali. Tapi kini, semua itu terasa hampa. Aku tidak bisa lagi menjadi pengamat yang dingin. Aku tidak bisa lagi memotret sesuatu yang tidak memiliki hati. Aku menolak semua tawaran itu. Membuat agenku di Paris kebingungan. Apa yang kau cari? Amelie? Tanyanya frustrasi di telepon. Aku terdiam sejenak. Menatap keluar jendela apartemenku. Hujan gerimis membasahi jalanan Paris. Aku tidak sedang mencari Jean-Pierre. Jawabku. Aku sedang belajar untuk menanam. Aku melakukan satu hal lagi. Aku membeli tiket kereta ke Aix-en-Provence, kota tempat ibuku tinggal. Aku membawa serta sebuah bungkusan kain batik tulis dari Ibu Widya. Saat ibuku membuka pintu, dia tampak terkejut melihatku. Sudah bertahun-tahun aku tidak pernah mengunjunginya tanpa diundang. Kami berpelukan. Sedikit canggung pada awalnya. Tapi kemudian pelukan itu terasa lebih erat. Kami duduk di dapurnya yang mungil. Ditemani secangkir kopi. Aku memberikan bungkusan itu padanya. Ini untuk Maman, kataku. Dia membukanya perlahan. Saat dia membentangkan kain batik itu, matanya melebar takjub. Dia mengusap corak rumitnya dengan jemarinya. Ini indah sekali. Amelie. Ini dari seorang nenek di Jakarta, kataku. Beliau bilang, setiap corak di kain ini memiliki cerita dan doa. Doa untuk kesabaran, keharmonisan, dan kekuatan. Malam itu, kami berbicara lebih banyak daripada yang pernah kami lakukan selama 10 tahun terakhir. Aku tidak lagi menghakiminya. Aku hanya mendengarkan. Dia menceritakan tentang awal-awal hubungannya dengan ayahku. Tentang mimpi-mimpi mereka. Tentang tawa mereka. Dia bahkan mengeluarkan sebuah album foto tua yang sudah usang. Aku melihat foto-foto mereka saat masih muda. Penuh gairah. Penuh tawa. Penuh harapan. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasakan kemarahan saat melihat foto-foto itu. Aku hanya merasakan sedikit rasa melankolis. Rasa kasihan pada dua orang muda yang saling mencintai tapi tidak tahu bagaimana cara merawat cinta itu. Kami tidak punya Ibu Widya dalam hidup kami. Amelie, kata ibuku pelan, seolah mengerti apa yang kupikirkan. Kami tidak punya sesepuh yang membimbing kami. Kami pikir kami bisa menaklukkan dunia hanya berdua saja. Malam itu, sesuatu di dalam diriku benar-benar sembuh. Luka yang ditinggalkan oleh perceraian mereka, yang telah membentuk seluruh pandanganku tentang dunia, akhirnya mulai menutup. Aku memaafkan mereka. Dan dengan melakukan itu, aku juga memaafkan diriku sendiri karena telah membawa kebencian itu begitu lama. 1 tahun setelah pernikahan itu, aku kembali ke Jakarta. Kali ini aku datang bukan sebagai seorang fotografer yang sedang bertugas. Aku datang sebagai seorang teman. Aku datang untuk belajar. Aku menyewa sebuah pavilion kecil tidak jauh dari rumah Banyu dan Kirana. Kehidupan mereka telah berubah. Rumah mereka kini terasa lebih hidup. Kirana sedang hamil 7 bulan. Perutnya yang membuncit menjadi pusat perhatian dan kebahagiaan seluruh keluarga. Banyu terlihat lebih santai. Lebih sering tersenyum. Dia tampak begitu protektif dan penuh kasih sayang terhadap Kirana. Suatu sore, aku menemukan Kirana di teras belakang. Di depan sebuah kanvas. Dia sedang melukis.
Pemandangan taman kecil di halaman rumah mereka. Set peralatan melukis dari Banyu itu benar-benar digunakannya. Banyu duduk tidak jauh darinya, memperbaiki sebuah mainan kayu untuk calon bayi mereka. Aku duduk di samping mereka. Hanya mengamati. Keheningan yang nyaman itu kembali menyelimuti kami. Aku melihat cara Banyu sesekali meliriki Kirana. Memastikan dia tidak kelelahan. Aku melihat cara Kirana tersenyum saat melihat suaminya begitu telaten dengan pekerjaannya. Cinta mereka tidak seperti api yang membara. Cinta mereka seperti secangkir teh hangat di sore hari. Menenangkan, menghangatkan, dan terasa pas. Cinta yang telah ditumbuhkan dengan sabar. Pohon mereka telah mulai berakar kuat. Jadi, apa rencanamu sekarang, Amelie? Tanya Kirana. Tanpa mengalihkan pandangan dari kanvasnya. Aku tidak tahu. Jawabku jujur. Mungkin. Aku akan mulai proyek baru di sini. Tentang apa? Tanya Banyu. Aku tersenyum. Tentang para penanam pohon. Aku tidak pernah kembali tinggal di Paris. Jakarta menjadi rumah baruku. Aku memulai sebuah proyek fotografi jangka panjang. Mendokumentasikan berbagai macam ikatan dalam masyarakat Indonesia. Ikatan antara guru dan murid di sekolah terpencil. Ikatan antara para pedagang di pasar tradisional. Ikatan antara para seniman di sebuah sanggar. Aku belajar bahasa Indonesia. Sedikit demi sedikit. Aku belajar memasak opor ayam dari Ibu Banyu. Aku belajar cara membedakan motif batik dari Ibu Widya. Terkadang, saat aku terjebak macet di tengah hiruk-pikuk Jakarta, aku tidak lagi merasakan frustrasi. Aku justru tersenyum. Aku melihat ke sekelilingku. Aku melihat para pengendara motor yang saling memberi jalan. Aku melihat para pedagang asongan yang tersenyum ramah. Aku melihat kehidupan yang berdenyut dengan energi yang luar biasa. Aku tidak lagi melihat kekacauan. Aku melihat sebuah tarian yang rumit. Sebuah ekosistem manusia yang saling bergantung satu sama lain. Aku melihat gotong royong dalam skala raksasa. Kisahku dimulai dengan kebencian terhadap sebuah ikatan. Sebuah perjodohan yang kupandang sebagai penjara. Tapi perjalanan ini justru telah membebaskanku. Indonesia, dengan semua kontras dan kerumitannya, telah membebaskanku dari penjara prasangkaku sendiri. Negara ini, orang-orang ini, mereka tidak memberiku dongeng cinta ala barat yang selalu kuimpikan. Mereka memberiku sesuatu yang jauh lebih baik. Mereka memberiku kebenaran. Kebenaran bahwa cinta sejati bukanlah tentang menemukan belahan jiwa yang sempurna, tapi tentang menjadi belahan jiwa yang tepat bagi orang lain. Kebenaran bahwa kebebasan sejati bukanlah hidup tanpa ikatan, melainkan menemukan kekuatan dan tujuan di dalam ikatan yang kita pilih untuk kita emban. Halo semuanya. Saya Amelie Dubois. Saya datang ke Indonesia sebagai seorang fotografer yang sinis, yang berpikir saya tahu segalanya tentang cinta dan kebebasan. Saya pikir saya datang untuk menceritakan kisah tentang sebuah tradisi yang menindas. Tapi saya salah. Indonesia tidak butuh saya untuk menceritakan kisahnya. Justru sebaliknya, sayalah yang butuh Indonesia untuk menunjukkan betapa sempitnya duniaku. Saya datang dengan prasangka. Dan saya pulang dengan pencerahan. Saya datang dengan hati yang hancur. Dan saya pulang dengan hati yang dipenuhi oleh rasa syukur. Saya belajar di sini bahwa keluarga bukanlah sekadar orang-orang yang memiliki hubungan darah denganmu. Keluarga adalah sebuah komitmen. Kekeluargaan adalah sebuah filosofi hidup. Saya belajar bahwa gotong royong, semangat saling membantu, bukanlah sebuah slogan, melainkan DNA yang mengalir dalam darah masyarakat ini. Saya menyaksikan bagaimana sebuah perjodohan, yang saya anggap sebagai simbol keterbelakangan, justru bisa menjadi perwujudan termulia dari kehormatan, persahabatan, dan pengorbanan. Bagi kalian yang mungkin masih memandang Indonesia sebelah mata,
yang hanya melihat kemacetan dan hiruk-pikuknya. Saya mohon, lihatlah lebih dalam. Di balik semua itu, ada sebuah hati yang luar biasa besar. Hati yang hangat, bijaksana, dan penuh dengan cinta yang ditumbuhkan. Indonesia telah menghancurkan semua stereotip yang kumiliki. Dan aku akan selamanya berterima kasih untuk itu. Apakah kalian pernah memiliki pengalaman serupa? Di mana sebuah tempat atau budaya mengubah total cara pandang kalian? Bagikan cerita kalian di kolom komentar di bawah ini. Saya sangat ingin membacanya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini untuk kisah-kisah perjalanan lainnya yang akan mengubah hati kita. Terima kasih telah mendengarkan.